Ini Ustaz, ada beberapa pertanyaan dari kawan-kawan mengaji ini Ustaz kan. Nah, yang salah satunya itu yang lagi-lagi booming lah Ustaz, masalah peringatan Hari Guru gitu. Jadi ada beberapa kita lihat di media kan, ada berbadai men-share kan, bahwasanya memberikan hadiah pada saat Hari Guru itu tidak boleh diterima oleh gurunya katanya Ustaz. Jadi bagaimana itu Ustaz? Betul atau gimana Ustaz? Karena dia membawa hadis dari riwayat Abu Daud yang isinya begini Ustaz. Barang siapa yang kami tugaskan untuk mengerjakan suatu pekerjaan dan kami telah memberinya upah, maka apa yang diambilnya dari selebihnya adalah hulul atau pengkhianatan. Bagaimana itu kira-kira? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Mengenai hukum memberikan hadiah kepada guru yang akhir-akhir ini sering kita saksikan, murid memberikan hadiah kepada gurunya bertepatan di hari guru begitu. Maka Allah Ta'ala a'lam bishawab, di mana pada dasarnya memang hadiah ini merupakan syariat, merupakan sunnah yang Rasulullah SAW anjurkan kepada kita dalam rangka untuk saling menguatkan rasa cinta kita sesama kaum beriman. Rasulullah SAW bersabda, tahadu tahabbu, saling memberi hadiahlah kalian, maka kalian akan saling mencintai. Dan di antara sarana untuk bisa saling mencintai sama orang beriman adalah dengan memberikan hadiah. Benar saja, ketika syariat yang mulia ini, ya, kemudian kita amalkan tanpa kemudian melihat dawabit atau kode etik di dalam hadis-hadis yang lain yang pernah juga Rasulullah melarang, ya, dalam hal pemberian kepada seseorang ini, maka walhasil memberikan hadiah kepada guru, ya, memang ini bisa dikaji lebih lanjut, tidak berhukumkan lagi menjadi sunnah yang dianjurkan Nabi. Dengan tadi dalil, ya, di dalam hadis Abu Daud, dan ini riwayatnya sahih, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ista'malnahu ala amalin, siapa saja yang kami pekerjakan dalam sebuah pekerjaan, farazaqnahu rizqa, kami berikan dia upah, gajinya udah kami berikan, karena atas dasar pekerjaannya itu. Ternyata apa kata Rasulullah dalam hadis ini? Fama ba'da dzalik, ya, atau fama akhadha ba'da dzalik fa huwa ghulul. Maka yang dia ambil sesuatu, ya, di luar gaji atau kemudian upah tersebut, itu disebut ghulul. Dan ini memang dikomentari para ulama, termasuk Al-Imam Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari, Dr. Ahmad Khalil, dan yang lain-lainnya. Memang ini menjadi dalil haramnya menerima hadiah atas dasar pekerjaan yang dia geluti, baik itu guru, baik itu instansi apa begitu, yang dia bekerja untuk umat, untuk orang, dia tidak mendapatkan hadiah kecuali dari jalur atas sebab pekerjaannya itu. Karena hadis Ibnu Lutbiyah ini sahih Bukhari dan Muslim, di mana ketika dia memberikan zakat harta sebuah kaum kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini zakat mereka, sedangkan yang ini lain, ini adalah untukku, hadiah dari mereka khusus untuk saya. Rasulullah langsung naik mimbar menegaskan kepada para sahabat dan kita umatnya, ya, bagaimana nih orang yang kita pekerjakan sebagai amil zakat ini, dia dengan entengnya mengatakan ini untuk yang zakat dan ini untuk saya, karena orang yang saya ambil zakatnya, mereka itu memberikan saya hadiah khusus untuk saya sebagai amilnya. Rasulullah ajak berpikir umatnya kita ini. Bayangkan kalau dia duduk manis di rumah ayahnya, duduk manis di rumah ibunya. Coba cermati, pikirkan, apakah dia dapat itu hadiah? Kan tidak. Maka Rasulullah SAW, ya, dengan hadis ini kemudian dikaitkan oleh para ulama kita bahwa hadis Abu Daud dan Bukhari Muslim tadi, ya, ada titik temu di situ. Dimana ketika kita mendapatkan satu hadiah, ya, atau bentuknya uang ataupun apa itu dia namanya, atas dasar kita bekerja di situ di luar gaji pokok, maka ini di antara ghulul yang Rasul sebutkan. Dr. Ahmad Khalil menjelaskan begini, alasannya dua. Yang pertama, dalam hadis Ibnu Lutbiyah tadi, amil zakat tadi, Rasulullah tidak merinci
ya, Pak, Anda sebagai amal zakat kami, si fulan, kaum tersebut ngasih Anda hadiah atas dasar apa? Apakah karena supaya jangan ditarik lagi zakatnya? Ini kan riswah, suap. Atau karena memang cuman saya senang aja. Rasulullah nggak merinci. Dengan Rasulullah tidak merinci, kata Dr. Ahmad Khalil, maka apapun niatnya, apakah karena senang sama ini guru, atau naudzubillah, apalagi memang karena supaya mendapatkan nilai bagus, lebih dianak emaskan oleh si guru, paling disayang oleh guru, maka ini tentu tidak dibolehkan. Yang jelas dalam hadis Ibnu Lutbah ini, Rasul tidak merinci. Ini sebabnya apa? Kaum tadi memberikan dia hadiah. Jadi dengan karena nggak ada rincian, pukul rata. Atas dasar apapun, kalau dia udah mendapat upah, gaji khusus, lantaran kemudian dia dengan pekerjaan tersebut mendapat harta yang lain lagi, maka harta tambahan itu adalah ghulul. Ya. Nah, kemudian kita lihat para ulama memang begitu. Mulai dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam syarah Asharul Mukhtasarat, Syekh bin Bas dalam fatwanya, bahkan beliau menyebutkan termasuk dampak madaratnya, bahayanya apa? Nanti si guru akan susah memberikan nasihat kepada ini murid. Si guru ini akan susah memberikan nasihat. Misalnya si murid, ya, muridnya ini berbuat kesalahan. Guru yang udah dapat hadiah tadi akan apa? Sungkan, segan, ya, atau kemudian intinya berdampak buruk. Ini termasuk diantara yang disampaikan Syekh bin Bas atas haramnya tadi itu menerima hadiah kepada guru oleh murid, ya, maka kedepannya dia akan tidak memberikan nasihat atau kemudian pilih kasih dan seterusnya. Syekh bin Bas, Syekh Utsaimin sama. Nah, dan ini mereka berdua, beliau rahimahumullah memberikan syarat ketika memang dalam marhalah at-ta'limiyah, masih fase belajar. Tapi kalau dia sudah lulus kan, kita jumpa guru, kita udah lulus, jumpa guru ngasih hadiah kepada guru. Nah, ini udah boleh. Karena kata Syekh bin Bas, wal khatar, ya, yang dikhawatirkan makmun, sudah aman. Syekh bin Bas mengatakan wal khatar makmun. Kalau udah kita lulus memberikan hadiah kepada guru, yang dikhawatirkan tadi tidak ada lagi. Kan nggak ada lagi kemudian guru tadi aplikasi, guru tadi memberi nilai yang bagus padahal kita buruk nilainya misalnya. Jadi kekhawatiran itu sudah nggak ada kalau kita sudah lulus. Maka kalau sudah lulus boleh. Yang tidak dibolehkan di mana? Selama masih fase dalam belajar. Dikhawatirkan akan terjadi, apalagi memang, ya, dia dengan muridnya tadi ada ikatan guru dengan murid yang kemudian si guru ini mendapat upah. Namun kemudian apakah boleh dibedakan antara guru yang PNS dengan guru yang swasta? Atau guru yang kemudian bukan guru swasta, memang dia mungkin katakanlah upahnya tidak jelas, honorer begitu ya misalnya. Maka Allah alam bisawab, boleh jadi sebagian ulama membolehkan. Ya. Karena bahasa ummal, hadayal ummal ghulul dalam hadis Ahmad sahih. Hadiah kepada para pekerja adalah ghulul. Ghulul ini harta haram hasil penggelapan. Dia dapat amanah memang. Maka korupsi ini bentuk ghulul. Ya, sebagaimana hadis dalam sebuah riwayat, sahabat yang kemudian kena panah dan meninggal, para sahabat, ya, memujinya, dia mendapatkan anugerah rezeki syahid. Tapi kata Rasul, lihat apa yang ada pada kantongnya. Ya. Padahal kalau dia mau bersabar akan mendapat ghanimah sebenarnya. Cuman karena belum saatnya udah diambil. Ini bedanya pencurian sama kasus korupsi ya. Pencurian dia mengambil harta yang aman pada seseorang. Kalau korupsi itu bentuk pengambilan harta milik orang lain atau orang banyak yang memang dia mendapat amanah. Maka hukum pencuri dengan hukum koruptor berbeda. Nah, yang jelas ini sama adalah istilahnya ghulul. Harta haram hasil penggelapan. Memang ada pada dia amanah itu. Namun dia tidak sesuai dengan amanahnya. Dia khianati, dia ambil untuk diri sendiri, mengkayakan dirinya sendiri, maka ini haram. Dan termasuk seorang yang sudah dapat upah jelas, tetap mendapat lagi upah dari yang berkaitan dengan dia. Maka ini ghulul. Maka kita mengambil fatwa Syekh bin Bas, fatwa Syekh Utsaimin,
fatwa di antaranya Syekh Shalih Al-Munajjid hafizahullah. Dalam situsnya Islam Al-Islam Soal wal Jawab, Syekh Shalih Al-Munajjid juga memfatwakan sama dengan Syekh bin Baz dan Syekh Utsaimin. Nah, ada satu Syekh lagi, Dr. Al-Faqih dalam Islam Web. Nah, ini beliau tadi bahwa kaidah awalnya memang boleh, dengan syarat ketika dikhawatirkan ada sesuatu yang rusak, misalnya tadi memuliakan khusus si anak tadi ini, menaikkan nilainya padahal buruk, jelek, nilainya rendah. Nah, ini yang seperti ini barulah tidak dibolehkan, pakai syarat Dr. Al-Faqih. Maka yang lebih selamatnya bagaimana adalah kita menggunakan fatwa-fatwa ulama yang terbanyak tadi, ya, yang sifatnya kontemporer, karena Nabi tidak merinci kepada Ibnu Lutbiyah. Mereka, wahai Ibnu Lutbiyah, memberi engkau ini atas dasar apa? Senang karena senang, atau jangan-jangan karena mereka supaya nggak ditarik lagi zakatnya. Rasul nggak merinci. Pokoknya Rasul langsung naik mimbar. Ini adalah ghulul. Ya, maka yang lebih baik adalah kita menolaknya. Bagaimana Imam Nawawi mengomentari kalau kemudian sudah kita terima, dikembalikan. Dikembalikan. Tidak bisa dikembalikan, takut tersinggung dan sebagainya. Wakafkan, zakatkan, infakkan. Taruh baitul mal. Ini yang terbaik. Ya. Untuk kita kemudian tidak menggunakan sembarang dalil tahabbu, saling memberi hadiahlah kalian maka kalian akan saling menyayangi, ya. Ada pemberian hadiah yang ternyata dalam kasus Ibnu Lutbiyah itu diharamkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kiranya begitu, ya. Allah alam bisawab, banyak para ulama yang melarangnya. Baik, Allah alam bisawab.